Baik, kita akan lanjutkan bagaimana hubungan kausalitas atau dan worldview Islam, ya. Dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu itu tidak serta-merta ada, ya. Makanya dalam worldview Al-Qur'an alam semesta itu tidak serta-merta ada. Makanya dalam worldview Islam, ya, bahwa dunia dengan seluruh sebab alaminya sepenuhnya tergantung kepada kehendak Allah, ya. Tempat siapapun menggantungkan diri, ketertiban dan harmoninya itu telah Allah ciptakan, ya. Nah, bagi worldview yang lain, dunia adalah realitas absolut, artinya entitas yang menghidupi dirinya sendiri dan bisa dipahami menurut dirinya sendiri. Nah, ini menurut worldview yang lain. Nah, masalah yang jelas ya bagi worldview yang lain itu adalah tidak dilihatnya alam semesta yang teratur ini sebagai tanda atau mukjizat yang menunjukkan pada suatu di luar dirinya sendiri. Artinya Barat tidak melihat bahwa ada sesuatu yang kemudian menggerakkan di luar itu. Nah, ini yang membedakan worldview Barat, ya, worldview yang lain dengan worldview Islam, yaitu worldview Al-Quran. Nah, worldview yang lain itu hanya melihat proses alam sebagai sesuatu yang memiliki sebab secara mandiri, ya, dan sebagai realitas tertinggi. Serupa tidak dipedulinya dengan isyarat yang menunjukkan pada suatu yang di luar dunia itu. Nah, coba perhatikan mereka hampir secara eksklusif berpusat pada rentang kehidupan di bumi, ya, di dunia yang sekarang dengan penekanan utama pada akhir kehidupan. Oleh karena itu terjadi, ya, pergeseran, ya, perspektif kemudian, ya, dalam pembentukan worldview. Nah, coba kita lihat bagaimana Islam melihat worldview Islam melihat kausalitas ini, ya, bahwa sudah banyak dijelaskan di dalam, ya, Al-Qur'an, ya. Misalkan pada surat Al-An'am, ya, ayat 99. Nah, di sana dijelaskan bahwa Allah lah, dialah yang menurunkan air dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari berbagai macam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon kurma, dia mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang bisa dipetik dengan air, dan dia menumbuhkan berbagai macam kebun, anggur, zaitun, dan delima. Nah, ini jelas bahwa worldview Islam, ya, worldview al-Islam itu adalah worldview Al-Quran. Nah, dilanjutkan juga pada surat As-Saba misalkan, pada surat Abasa, pada surat Abasa ayat 25 sampai 29 misalkan. Di situ dijelaskan, kami telah mencurahkan hujan dari langit sederas-derasnya. Kami telah menjadikan bumi mereka dengan tumbuh-tumbuhan. Kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi, dan sebagian dimakan dan sebagian disimpan. Anggur dan tumbuhan yang dimakan dalam keadaan segar, buah zaitun yang berkualitas baik, dan pohon kurma yang produktif dan menghasilkan buah. Nah, dari sini menjadi sebuah ukuran bagi kita di dalam memandang kausalitas, ya, kausalitas alam semesta, bahwa ukuran dapat diartikan pula sebagai hukum yang yang ditekankan, ya, dan karena itu seluruh alam tampak seperti sebuah struktur yang kokoh, ya, dan terangkai dengan baik tanpa celah, ya, bahkan tanpa dislokasi. Nah, oleh karena itu kausalitas alam semesta ini diciptakan sedemikian rupa sehingga ia memiliki sistem yang tertata dengan baik, terpadu, ya, yang bekerja sama dengan hukum-hukumnya sendiri, serta dengan stabilitas dan keteraturan alam yang telah tertanam di dalamnya. Nah, ini kan sebenarnya bukan sekedar kemandirian, bukan maunya alam semesta itu sendiri, tetapi bahwa ini adalah kehendak daripada pencipta. Ini sudah ada yang ngatur sehingga terjadi sebuah keseimbangan alam semesta ini, ya. Bahwa alam semesta laksana mesin raksasa, bekerja dalam hukum-hukum yang ditekankan dengan keteraturan dan proses kausal, bukan karena dirinya sendiri,
tapi melainkan karena kehendak Sang Pencipta. Nah, ini bahwa kita selama ini menurut hukum kausalitas barat, ya, Aristoteles ya, bahwa mengatakan bahwa alam semesta ini ya dengan sendirinya, apalagi ketika kita baca bukunya Charles Darwin. Nah, ini sangat sangat menyimpang daripada pemikiran-pemikiran keislaman, terutama di dalam filsafat Islam. Bahwa di dalam filsafat Islam yang namanya kausalitas, sebab akibat, ya, kausalitas sebab, ya, itu ya tidak ada sesuatu itu terjadi tanpa sendirinya. Pasti ada campur tangan, ya, dari yang lainnya, ya. Oleh karena itu proses kausal di alam itu dirancang dari awal penciptaan dan berlanjut sampai sekarang, yaitu dengan Allah memutuskan aturan kausalitas dalam segala hal. Oleh karena itu tidak ada penolakan kausalitas jika dipahami dengan baik, ya. Tidak ada kemudian apa yang disampaikan oleh Darwin itu pertentangan, tidak akan pernah ada. Makanya di dalam Al-Quran itu nggak ada pertentangan bagaimana manusia diciptakan, bagaimana Allah turunkan hujan, penciptaan awan dan segala macam. Tidak ada pertentangan, ya. Nah, tinggal sekarang Barat mencoba untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, dan sudah banyak temuan-temuan dengan keajaiban yang telah diinformasikan oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu pentingnya kita meluruskan kembali cara berpikir, ya. Pentingnya kita menjadikan cara berpikir Islam itu sebagai standar awal, ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting di dalam kausalitas, ya, dengan pandangan Islam, dengan worldview Islam, itu adalah tidak menafikan ada sesuatu di balik alam semesta, ya, penciptaan alam semesta, ya. Termasuk apa yang kita hadapi saat ini, yaitu tentang corona. Kita tidak bersandarkan kepada penyebarnya, kita tidak bersandarkan kepada yang membawanya, apakah itu Wuhan, Amerika dan segala macam, bukan. Karena ini memang sebuah ujian. Nah, ini kausalitasnya gitu, bahwa ini sebab ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah turunkan ujian dan musibah yang seperti ini, ya. Nah, makanya kemudian kita tidak boleh menyandarkan segala sesuatu kepada bendanya, kepada objeknya, tetapi kepada dibalik objek itu. Kenapa ada objek ini? Kenapa ada corona ini? Oh, berarti ada kesalahan yang kita perbuat. Oh, ada kesalahan pada manusia. Oh, ada kesalahan. Itu yang kemudian akan mengembalikan kita, ya, kepada ketauhidan, kepada keyakinan kepada Allah bahwa ada sesuatu yang menggerakkan. Nah, ini cara pandang Islam, ini worldview Islam. Oke. Ini yang bisa disampaikan di dalam kausalitas dalam worldview Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.